Jadilah pionir karena pemain pertama akan dikenal pasar terlebih dahulu. Konsep branding, yaitu seperti apa bisnis kita ingin dikenal target pasar, harus dipikirkan dengan baik sebelum memulai bisnis. Bagi remaja, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat akan ada hasilnya. Miliki nilai tambah dalam produk kita supaya diminati pasar. Bekerja sebelum membuka usaha tidak ada salahnya. Namun bekerjalah dengan orang yang menginspirasi kita agar bisa banyak belajar dari mereka. Mengikuti pameran yang mendatangkan banyak pengunjung adalah salah satu cara memperkenalkan produk kita ke pasar. Bisnis tidak harus selalu dimulai dengan modal uang yang besar. Jangan jadi pedagang yang hanya memiliki 1-2 outlet. Jadilah pengusaha yang memiliki sistem untuk membuat bisnis meledak. Salah satu strategi membuka bisnis adalah bekerja dulu dengan orang lain untuk mencuri ilmunya. Walaupun posisi bisnis kita berada di tempat strategis, pelanggan tak akan datang bila kita tidak mempromosikan bisnis kita dengan berbagai cara. Lakukan promosi dengan menjemput bola agar pelanggan datang ke tempat kita. Sebuah idealisme atau cita-cita luhur dapat tercapai ke dalam bisnis hanya dengan implementasi ide dan bekerja keras. Jangan takut masuk di pasar yang sudah ada pemainnya. Agar bisnis bersaing, kita bisa menjadi unik, punya kualitas lebih baik, atau punya harga yang lebih terjangkau. Pelanggan tidak akan datang otomatis. Miliki strategi pemasaran dan kembangkan jaringan penjualan seluas-luasnya. Tidak tahu bukan alasan untuk tidak memulai bisnis. Karena internet menyediakan semua info yang kita butuhkan. Tidak perlu sangat jago secara teknis untuk memulai bisnis. Ajak orang yang punya kemampuan teknis itu sebagai mitra. Mau sukses, jangan dengarkan kata orang. Apa yang salah dengan sarjana yang jualan beras? Temukan celah pasar yang belum disasar pengusaha lainnya. Mengirimkan sampel produk, terutama jika biaya produksinya tidak tinggi, ke berbagai media adalah salah satu strategi public relation yang sederhana tapi mengena. Hobi bisa menjadi awal bisnis. Namun, kita harus memiliki kemampuan melihat kebutuhan pasar agar hobi kita bisa dibeli. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dekat dengan Tuhan, bekerja dengan keras. Kesuksesan ada di depan mata. Latihlah kemampuan menjual. Itu yang membedakan pebisnis dengan bukan pebisnis. Mulailah dari hal yang kecil. Jangan buka toko dulu sebelum memahami target pasar kita. Pameran atau bazar bisa dimanfaatkan untuk mengetes pasar.
Produk yang berkualitas harus didukung dengan manajemen dan pemasaran yang bagus. Bisnis tidak harus selalu bermula dengan modal besar. Hobi yang unik bisa menjadi sebuah ide bisnis. Passion akan membimbing kita terus berkarya. Apabila sudah mengerjakan sesuatu dengan passion, berbagai peluang akan terbuka. Kamu butuh sesuatu namun tidak ada yang menjualnya. Bisa jadi itu peluang bisnis. Pastikan orang yang punya kebutuhan sepertimu jumlahnya banyak, agar bisa jadi target pasar yang menjanjikan. Gunakan toko online plus sistem keagenan untuk memperluas jalur pemasaran, karena dua channel ini saling melengkapi. Modal berbisnis yang utama bukanlah uang, melainkan niat, passion, dan kerja keras. Sosial media seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya harus dimanfaatkan untuk mempromosi bisnis kita. Jangan pelit untuk membahagiakan orang tua, karena doa dan restu mereka sangat manjur dalam membuat kita sukses. Saat bisnis kita berkembang, kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ide bisnis yang tidak akan pernah mati adalah bisnis berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Namun, jelas bisnis itu harus punya perbedaan yang punya nilai jual. Ilmu belajar otodidak harus kita miliki sebagai pengusaha, agar kita bisa belajar tanpa henti hingga tahu A sampai Z tentang bisnis kita. Kejelian melihat peluang adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki pengusaha muda. Sebagai pengusaha, luangkan waktu untuk berjejaring. Lebih bagus lagi bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis. Niscaya akan banyak peluang terbuka. Cobalah membuat berbagai macam usaha, karena kita tidak tahu dari usaha yang mana kita akan menjadi sukses. Bisnis jasa adalah bisnis kepercayaan. Bila pelayanan memuaskan, nama kita akan menjadi rekomendasi mulut ke mulut. Apakah bakat kamu bernilai komersial? Coba cari, apakah ada yang mau membayar untuk bakatmu itu? Kalau iya, satu potensi bisnis besar sudah kamu miliki. Jangan lupa untuk mempelajari pemasaran dan menentukan target pasar, agar bakatmu itu bisa dijual ke orang yang tepat. Suatu saat kalau kita sudah menikah dan punya anak, ajarkan untuk bekerja dan mengenal uang sejak kecil. Karena itu memberikan pelajaran bisnis yang amat penting. Jika kita bekerja dengan orang lain, bekerjalah dengan maksimal, agar kita tahu seluk-beluk berbisnis. Berbisnis sejak usia dini memberikan pengalaman sangat berharga bagi yang sukses bisnis di masa depan. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita pelajari di kampus saja. Perluas wawasan dengan berbagai aktivitas langsung di tengah masyarakat. Jangan terjebak dengan perang harga. Jangan turunkan harga, tapi berikan bonus atau pelayanan tambahan. Bisnis harus dijalankan dengan sistem, walaupun masih skala rumahan sekalipun. Sehingga saat diri kita sebagai pemilik, misalnya sakit, bisnis kita akan terus berjalan. Hati-hati dengan jebakan harga diskon atau promosi,
karena keuntungan jelas akan berkurang. Jangan pernah menyerah, kita tidak akan pernah tahu di bisnis keberapakah kita akan sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat.